warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali dalam pelajaran Komputer Akuntansi Mayop bersama dengan saya Bu Ida Nuraini. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan setup data awal sampai dengan mengedit akun untuk perusahaan dagang dalam Mayop versi 18. Jadi hari ini ada 5 langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama, setup data awal atau mengisi informasi perusahaan. Kedua, kita akan melakukan impor daftar akun. Lalu yang ketiga, kita akan mengedit kode akun pajak. Di situ ada mengedit dan juga menghapusnya. Kemudian yang keempat adalah melakukan setup link account. Lalu yang kelima adalah mengedit daftar akunnya. Ada menghapus dan juga mengedit kode akun. Nah, untuk tutorial kali ini sebenarnya sangat mudah, tapi memang ada perbedaan beberapa dengan di perusahaan jasa. Yang pertama, otomatis informasi perusahaannya akan berbeda, kemudian daftar akunnya pun akan berbeda. Beberapa daftar akun yang di perusahaan dagang tidak dimiliki atau tidak ada di perusahaan jasa. Tapi kalau kalian menyimak video berikut dengan baik, dengan teliti, maka kalian akan memahami langkah-langkahnya dengan sangat-sangat mudah. Jadi jangan sampai ada yang di skip untuk video kali ini. Perhatikan dengan baik setiap langkahnya supaya kalian bisa mempraktikannya sendiri nantinya. Oke, selamat menonton dan juga selamat memahaminya. Semangat selalu. Kita langsung mulai setup data awal sampai dengan impor daftar akun pada Mayop 18 untuk perusahaan dagang. Pertama, seperti biasa, untuk memulai membuat Mayop perusahaan apapun, pastikan kita membuat foldernya. Sebentar ya. Ya, di data D kita buat dulu folder perusahaan yang namanya Quintoys. Jadi ini perusahaan mainan ya, Quintoys underscore nama kalian masing-masing. Contohnya Quintoys underscore Ida. Nah, isinya ini sudah ada daftar akun. Daftar akun dalam bentuk Microsoft Excel. Langkah berikutnya, Microsoft Excel ini jangan lupa kita buka dulu. Kemudian kita save as. Kita harus save as menjadi bentuk bukan Microsoft Excel biasa, melainkan bentuk tipe filenya adalah text tab delimit. Kenapa harus text tab delimit? Supaya bisa kita impor ke Mayop versi 18. Kita klik save as. Kemudian sama ya di data D juga. Di folder yang tadi kita sudah buat yaitu Quintoys. Kemudian di sini nih, kita ganti di save as type-nya. Tipe file yang kita mau simpan adalah berbeda, yaitu bukan Excel, melainkan text tab delimit. Dalam kurung bintang txt. Ini adalah format yang berlaku untuk Mayop supaya bisa diimpor. Kita klik. Nah, kok Excel yang tadi hilang? Gak masalah. Karena sekarang kita udah ganti text tab delimit, sedangkan tadi Excel. Jadi Excelnya tidak terdetek, cuma tidak akan hilang. Sekarang kita mau menyimpannya di dalam bentuk file yang baru text tab delimit. Kita klik save. Nah, oke. Yes. Nah, jadi ini sudah bentuk txt ya. Excel yang txt. Sekarang kita close. Nah, kalau kita minta untuk disimpan lagi tidak usah karena tadi udah kita save. Kita klik don't save. Nah, jadi kita sudah punya dua versi daftar akun. Yang satu berbentuk Microsoft Excel. Yang satunya teks dokumen. Nah, sekarang kita minimize dulu. Kita buka Mayop accounting-nya. Seperti biasa tampilannya seperti ini ya. Ada open, create, explore, what's new, dan exit. Kalau kita ingin kita ingin membuat perusahaan baru, bukan membuka ya, membuat perusahaan baru, maka kita klik create. Nah, welcome to the Mayop, kita klik next. Kemudian di sini ada beberapa data yang kita melihatnya langsung di data perusahaan dari soalnya. Yang pertama diminta adalah serial number. Mohon maaf. Serial number-nya kita isi sesuai yang ada di soal. 6.000, 4100. Company name-nya Quintoys. Nah, jangan lupa di samping nama perusahaannya kita kasih nama masing-masing. Quintoys underscore Ida. Sama seperti kita menamai foldernya. Kenapa? Supaya saat nanti kita praktik, kemudian kita print laporan keuangannya, itu semuanya tidak sama. Tapi ada nama masing-masing, jadi tidak akan tertukar. Kemudian ABN atau ABN-nya adalah
nomor dari NPWP, nomor pokok wajib pajaknya. Kita lihat di soalnya 06347 251 071. Address atau alamatnya Jalan Kerja Bakti nomor 66, Kampung Makassar, Jakarta Timur. Phone numbernya 9264 3627. Kemudian fax numbernya 9264 sama ya 3627. Email addressnya quintoys@gmail.com. @gmail.com. Nah, ini sudah kita isi semua. Kita klik next. Nah, ini penting nih, jangan sampai salah. Tell us about your accounting year. Jadi tentang tahun accounting atau tahun akuntansinya. Current itu sekarang. Current financial year berarti tahun keuangan sekarang yang lagi kita buat nih, yang lagi kita input. Yang ada di soal ya, bukan tahun sekarang, tahun 2020, bukan. Melainkan tahun berapa yang transaksinya mau kita input. Di soal, tahun transaksinya adalah 2017. Berarti kita ketik 2017. Kemudian last month of financial year-nya adalah bulan terakhir dalam setiap periodenya, bulan Desember. Kemudian kemudian adalah conversion month. Conversion month ini adalah the conversion month is the month in which you choose to begin entering transaction. Jadi kapan kita memulai transaksinya? Lihat juga di soal, di bukti-bukti transaksinya lihat bulannya bulan apa. Nah, di soal kita bulannya bulan September, berarti kita pilih yang September. Jadi jangan sampai tertukar. Last month itu tahun periode bulan terakhirnya dalam setiap periode. Kemudian conversion itu berarti bulan yang lagi kita input, lagi kita mulai transaksinya. Number of accounting periods juga ada di soal, pilihannya antara 12 atau 13. Kita pilih 12 sesuai dengan soal. Klik next. Please confirm your accounting information. Nah, di sini kita diminta untuk cek lagi data keuangannya. Ya, financial year-nya dari Januari sampai Desember. Benar-benar. Conversion month-nya September 2017. Oke, kalau sudah sesuai, kita next. Kalau belum sesuai atau salah, kita back. Kita klik next. Kemudian di sini ada 3 pilihan. Yang pertama, kita mau membuat akunnya sesuai dengan apa? Yang disediakan oleh Mayop. I would like to start with one of the list provided by Mayop Accounting. Jadi kita mau pakai yang tersedia oleh Mayop. Kemudian kalau yang kedua, I would like to import list of accounts. Ya, provided by my accountant. Jadi kalau yang kedua kita mau impor akun dari yang disediakan oleh akuntan kita. Kalau yang ketiga, I would like to build my own accounts. Tapi juga ini kita bikin sendiri ya. Kalau ini sama dengan yang nomor 2, cuman ini kita ngetik sendiri. Akun-akunnya langsung ngetik di Excel. Nah, karena kita mau mengimpor dari Excel, maka kita pilih yang kedua. Jadi bedanya yang kedua dan ketiga adalah yang kedua kita impor dari Excel, yang ketiga kita mengetik langsung daftar akunnya di Mayop. Oke. Kita klik next. Nah, ini juga penting, jangan sampai di sini tidak diubah. Change itu artinya kita mengubah tempat penyimpanannya. Tadinya kan kita di sini dari sistemnya otomatis di data C. Nah, supaya gampang mencari file Mayop kita untuk Quintoys ini, kita change. Dengan folder tadi data D, pilih yang Quintoys. Quintoys IDA. Oke. Nah, ini jadi file name-nya udah sesuai ya, Quintoys_IDA. Kemudian save tipenya adalah Mayop. Oke, save. Ya. Kalau udah baru kita pastikan lagi, lihat udahkah di data D. Kalau udah benar seperti ini ada muncul tulisannya ya, foldernya. Baru next. Nah, creating your accounting company file ya. Kalau sudah ada setup assistant sama comment center, kita ke comment center atau menu utama. Nah, ini dia tampilan dari Mayop ketika kita sudah melakukan step pertama, yaitu setup data awal atau informasi awal perusahaan. Kalau kita sudah selesai membuat data dari perusahaannya, langkah kedua adalah melakukan impor daftar akun dari text tab delimit atau Excel yang tadi sudah kita buat.
Stepnya sama seperti kemarin di perusahaan jasa. Kita pilih menu file. Ya, diingat-ingat. Kemudian pilih impor data. Pilih account, karena yang mau kita impor adalah daftar akun. Kemudian account information. Nah, jangan lupa di sini harus ada yang diubah. Yang mana? Yang terakhir, duplicate records. Jangan reject. Ya, ini aja yang diganti. Jadikan update. Continue. Oke, baru kita cari. Kalau di sini belum ada, berarti kita cari data D di folder kita. Kalau ini saya sudah langsung ya muncul otomatis di folder data D Lenovo, di folder quintoys_ida. Nah, ini langsung muncul nih versinya yang text dokumen atau text delimit. Pilih, kita klik open. Nah, ini jangan langsung diimpor. Kita harus pilih match all. Nah, match all ini untuk menyocokkan sumber data dari Excel dengan yang ada di definisi Mayop. Account number, account name, header, balance, dan account type-nya. Kalau sudah match all, baru kita pilih impor. Kita tunggu. Nah, inilah kalau kita sudah berhasil mengimpor daftar akunnya, akan ada pemberitahuan 60 records atau 60 records import without errors dan 0 records skipped, 0 records import with warnings. Nah, artinya ini udah nggak ada file yang bermasalah nih yang ke skip ataupun yang warning. Semua daftar akunnya, ada 60 daftar akun Quintoys sudah terimpor dengan baik. Kalau ada yang salah gimana? Kalau ada yang salah kita cek lagi dari file Excel-nya. Terus kita impor ulang lagi. Nah, kalau sudah berhasil kita klik OK. Nah, udah ya. Itu langkah yang kedua mengimpor daftar akun. Untuk melihat hasil dari akun yang sudah kita impor, di mana adanya? Di menu accounts, pilih accounts list. Nah, ini dia semua daftar akun yang sudah kita impor ya, sampai ke beban lain-lain, dari akun kas sampai beban lain-lain. Itu langkah kedua, kita close. Sekarang langkah yang ketiga adalah men-setting akun pajak. Ya, inilah mungkin beberapa perbedaannya. Ada pajak yang berbeda ketika kita melakukannya di perusahaan jasa dan juga perusahaan dagang. Oke, setting akun pajak, bahasa Inggris pajak adalah teks. Berarti sekarang untuk menemukan menu teks adanya di mana? Kita pilih yang list. Oke, kemudian kita pilih text codes, kode pajak. Ya, jadi mudahnya untuk menghafal langkah-langkah Mayop. Tadi kita dari menu file, kita geser, edit nggak dipakai. Kemudian kita ke menu list. Di menu list apa yang harus diisi? Di menu list ini, di awal sebelum masuk transaksi yang harus kita isi adalah kode pajak. Udah ini aja, yang lainnya tidak perlu. Hanya text code. Nah, ini kan ada banyak akun pajaknya. Kita akan menghapus dan mengedit beberapa akun pajak sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama, kita edit dulu yang bacaannya GST kodenya. Ini ya, GST. Description-nya goods and service tax. Dalam bahasa Indonesia adalah pajak PPN ya. Pajak untuk pertambahan nilai. Nah, di sini kita ganti GST ini, kita klik tanda panahnya, kita edit. Text code-nya menyesuaikan dengan yang ada di soal. Kalau di soal kita pakai katanya adalah PPN. Description-nya pajak pertambahan nilai. Kemudian teks tipenya good and service tax. Udah, rate-nya 10% PPN-nya. Nah, ini penting juga nih, link account. Link account itu artinya nanti kalau kita masukin transaksi pajak untuk PPN ini, masuknya dia akan ke jurnal ke akun apa ya, gitu ya. Jadi, itu namanya adalah link account. Dia akan menjurnal otomatis. Nah, kita pilih di sini. Kalau PPN dari yang kita collected atau kita kumpulkan berarti dari hasil kita menjual barang. Makanya kita pilih di sini adalah VAT outcome atau PPN keluaran. PPN dari hasil penjualan barang. Kita pilih use account. Yang kedua, link account for tax paid. Jadi akun yang kita gunakan kalau nanti kita bayar pajak. Kalau kita bayar pajak berarti kita sebagai pembeli dong. Berarti kita melakukan pembelian. Maka di sini pajaknya adalah pajak pembelian. Cari VAT income. Ya. Nah, income itu
in masuk gitu ya. Berarti kita melakukan pembelian barang sehingga barang itu masuk, makanya kita sebut VAT income atau PPN masukan. Nah, di sini ada yang terakhir, ini nggak perlu diisi. Jadi cukup sampai di VAT income yang kita isi. Oke, mudah ya untuk PPN. Kita klik OK. Nah, itu yang pertama, mengedit pajak yang PPN. Kemudian pajak yang kedua yang harus kita edit adalah yang NT. Ini bahasa Inggris, masih pakai bahasa Inggris. NT itu nggak kena pajak, non-reportable. Kita klik panahnya, kita ganti NT ini menjadi description-nya tidak kena pajak supaya memudahkan kita. Oke, 0 ya, karena nggak kena pajak otomatis 0. Akunnya sama. Kalau kita mengumpulkan atau mengoleksi atau menerima pajaknya dari konsumen ke kita, maka VAT outcome, pajak penjualan, PPN penjualan. Kemudian kalau kita paid, membayar, berarti VAT income. Bukan nggak bayar pajak kok, kenapa harus pakai akun ini? Ya tetap, meskipun nanti hasilnya 0 ya. Kita klik OK. Nah, itulah 2 akun pajak yang harus kita edit. Oke, jadi 2 akun pajak inilah yang akan nanti kita gunakan, NT dan PPN ya. NT dan PPN adalah akun pajak yang akan kita gunakan. Kemudian ada akun pajak yang harus kita hapus. Apa akunnya? Yaitu yang kodenya FRE atau free. Description-nya GST free. Ya, ini harus kita hapus. Kenapa? Karena ini tidak kita pakai. Supaya ini nggak bertubrukan nanti dengan pajak lainnya, gampangnya gitulah ya. Kita klik panahnya, kita klik kanan, delete text code, jangan sampai salah hapus. Nah, oke, ini ya, jadi yang dihapus hanya satu tadi yang kodenya FRE ya, sisanya nggak perlu dihapus, tapi tinggal edit tadi NT dan PPN. Oke, kalau sudah kita close. Oke, tadi langkahnya sudah 3 ya secara garis besar. Setup data awal, impor akun, kemudian mengedit kode pajak. Urutannya dari sini ya. Di menu file udah impor data, menu edit nggak ada. Menu list kita sudah mengedit, menghapus kode pajak. Kemudian comment center nggak ada perintah apa-apa. Sekarang kita langkah yang keempat, yaitu setup. Menu setup, kita akan mengatur link account. Apa sih artinya link account? Tadi udah sedikit saya jelaskan ya. Link account itu artinya saat kita menginput transaksi, nanti transaksi ini akan masuk ke akun mana untuk penjurnalannya. Seperti itu ya mudahnya. Jadi Mayop ini akan menjurnal secara otomatis. Apakah dia di akun cash, bank, cash in bank, petty cash atau yang lainnya. Terus posisinya di debit atau di kredit. Itu nanti otomatis sendiri dari Mayop yang menentukan. Kita nggak usah pusing-pusing ini nanti ke akun keuangan yang mana. Kemudian akun apa namanya. Itu makanya kegunaan dari link account sangat berguna. Nah, jadi link account ini nggak boleh terlewatkan. Kalau terlewatkan nanti jurnal kita akan salah sampai dengan laporan keuangannya. Sekarang di link account ada 4 item yang harus kita isi. Ada account and banking accounts, sales account, purchases account, payroll accounts. Account and banking berarti akun-akun kas dan juga yang ada di bank ya. Sales account penjualan, purchases account pembelian, payroll penggajian. Sekarang dari awal dulu yang accounts and banking accounts. Klik. Nah, ini ya, apa sih yang harus kita ganti di sini? Jadi, langkah-langkah awal Mayop itu masih mengganti-ganti beberapa akun, edit beberapa akun. Untuk banking account-nya yang akan kita edit adalah di bagian ini, terakhir. Undeposit fund. Bank account for undeposit fund. Jadi, karena kita nggak ada deposit, setiap pembayaran yang masuk, dia akan langsung ke cash in bank. Ya, jadi nggak perlu ada undeposit. Use account. Do you want to change? Ya, oke, kita akan mengubahnya menjadi cash in bank. Udah, itu aja untuk di akun and banking. Klik OK. Kembali lagi, tadi kan baru 1 ya link account-nya. Sekarang link account yang kedua, ada sales account. Di sales account kita klik, apa aja yang harus kita ubah? Nah, di sini, yang pertama, asset account for tracking receivable. Receivable itu apa sih? Piutang. Jadi kalau kita ada piutang, masuknya ke akun apa? Nah, kalau di sini dari Mayop settingannya masih trade debtors. Apa sih trade debtors? Sama seperti piutang, cuma beda nama aja dalam istilah bahasa Inggrisnya. Sekarang kita ganti yang biasa kita gunakan, yaitu account receivable. Nah, ini ya. Jadi kalau lupa tinggal lihat aja di sini kan receivables, berarti di sini cari account receivable. Kemudian yang kedua bank account for customer receipts. Jadi kalau ada
pembayaran piutang ya, penerimaan pembayaran piutang dari customer masuknya ke akun apa? Kita pilih ke cash in bank. Nah, oke, use account. Nah, jadi gampangnya kalau ada orang punya piutang masuk ke account receivable, kalau orang bayar utang masuk ke cash in bank. Seperti itu ya untuk mudah diingat. Kemudian, oke, kita klik. Sekarang setup link account yang ketiga yaitu pembelian atau purchases. Sama, kalau kita punya utang ke supplier, itu masuknya ke akun apa? Account payable. Lihat aja di sini payable, berarti cari account payable. Terus kalau kita bayar, paying bill, bayar tagihan ke supplier, masuknya kita pakai uang apa? Ya, kita ngeluarin apa? Ngeluarin cash in bank. Nah, udah seperti ini. Kita klik OK. Setup yang terakhir, link account-nya, payroll atau penggajian. Oke, yang pertama, bank account for cash payment. Jadi kalau kita nerima uang-uang cash, masuknya ke cash in bank. Oke, kemudian kalau ada cek masuk juga langsung ke cash in bank. Jadi nggak perlu pakai cek account. Jadi nggak ada yang cek account itu akunnya nggak dipakai. Kemudian bank account for electronic payment. Ini ban aja, electronic clearing account. Nah, ini yang kita perlu ganti pokoknya yang pertama, kedua, kemudian ketiga, 4, 5. Kecuali akun yang nomor 3 ini. Ya, sekarang nomor 4. Untuk beban karyawan tuh apa sih yang harus kita input nantinya akunnya? Beban karyawan tuh apa sih? Biasanya kita bayar gaji. Berarti wages and salaries expense. Cari wages and salaries expense. Ya, kodenya 61800. Use account. Sama. Default wages expense sama bayar honor, bayar gaji. Masuknya ke wages and salaries expense. Beban, gaji, dan fee dan honor ya. Kemudian pajak yang jadi utang pajak penghasilan itu masuknya ke akun apa namanya bahasa Inggrisnya, yaitu masuk ke income tax payable. Lihat aja di sini, tax payable kata kuncinya ya. Kalau lupa nama akunnya apa Bu, lihat aja nih di sini kata-kata tax payable account, berarti oh income tax payable. Nah, use account. Oke. Nah, jadi udah selesai. Tadi kita udah menu file, menu list edit nggak ada, list adanya kode pajak, comment center nggak ada yang perlu kita ubah. Di menu setup, link account sudah selesai kita setup semua. Sekarang sekarang apalagi langkah yang kelima? Langkah yang kelima adalah mengedit daftar akun yang ada di sini. Menu account, pilih yang account list. Nah, kenapa daftar akunnya harus diedit? Karena kita menyesuaikan akun-akun yang kita butuhkan saja, ya. Sisanya akun-akunnya harus kita hapus atau kita edit. Yang pertama, menghapus akun dulu. Jadi akun-akun yang kita tidak gunakan harus kita hapus. Jadi ternyata masih ada akun bawaan dari Mayop yang perlu kita hapus. Oke, akun apa aja itu? Ada 9 akun ya, kurang lebih ada 9 akun yang harus kita hapus di soalnya. Karena tidak ada di daftar akunnya. Yang pertama adalah dari yang daftar akun nomor depannya 1, pertama ada check account. Kita pilih tanda panah, kita klik kanan, delete account. Nah, jadi check account tuh nggak digunakan. Kemudian provision account. Oke, delete. Kemudian apalagi investment account itu nggak dipakai. Delete. Kemudian apalagi undeposit fund itu nggak dipakai ya, deposit kita nggak ada, delete. Kemudian elektronik dipakai nggak? Elektronik biarin aja ya, ini memang aturan dari sananya, nggak perlu dihapus ya. Kemudian ada apa lagi yang di nomor akun depannya 1, ada trade debtors, ini harus dihapus, klik kanan delete. Kenapa trade debtors harus dihapus? Karena sudah ada account payable. Oke. Nah, selanjutnya udah ada account receivable ya. Selanjutnya adalah untuk nomor akun yang depannya 2 yang harus kita hapus. Lanjut ya, kita lewatkan. Sekarang nomor akun yang depannya 2. Ada trade debtors. Trade creditors ya. Ini kan sama dengan account payable, jadi harus kita hapus. Sebentar. Klik panah, klik kanan, delete account. Kemudian apa lagi? Payroll accrual payable. Adanya di nomor akun yang 2 juga. Ada nggak di sini? Nah, ini payroll.
Mudahnya mengingatnya akun apa aja sih Bu yang harus kita hapus? Kita lihat aja setelah nomor kepalanya ini, nomor depannya itu pasti 0. Itulah yang nggak kita gunakan karena itu yang bawaan dari Mayop. Yang depannya itu 0, 0 seperti ini. 2, kemudian 0. Ya, delete. Oke, kemudian apalagi? Sekarang menu yang, nomor akun yang 6. Sisanya coba kita lihat. Ya. Kecuali nih, nomor 3 kan depannya mungkin 0. Ya, depan ininya 00. Tapi ini nggak perlu kita hapus karena masih digunakan. Ya, untuk balance. Untuk akun-akun balance. Kemudian sekarang langsung ke nomor 6. Ya, yang nomor 6 ada yang nggak kita pakai yaitu wages and salaries. Wages and salaries jangan sampai ada 2. Di sini udah ada wages and salaries expense. Nah, dari Mayopnya ada wages and salaries. Nah, ini yang kita hapus ya. Yang depannya 60. Klik panah, klik kanan delete. Kemudian nih, lihat ya, yang depannya 0 itulah yang akan kita hapus. 60200 other employer expenses. Klik kanan, ulangi. Panah, klik kanan, delete. No. Salah, klik kanan delete account. Nah, sudah selesai. Jadi ada 9 akun yang kita hapus. Kalau sudah kita, apalagi? Ya, masih di menu account list ya, masih dengan akun-akun yang tadi. Tadi kita sudah menghapus akun-akun yang sudah tidak digunakan. Sekarang kita mengedit akun yang masih kita gunakan, tapi kita samakan nomor atau kode akunnya sesuai yang ada di soal kita. Ya, ada berapa akun yang nggak sama nomornya? Yang pertama adalah dari mulai angka 1 dulu, ini electronic clearing account, kita ubah, klik panahnya supaya angka depannya itu tidak 0 ya. Ini kita edit supaya sama dengan yang lainnya, tipenya 1 strip 1, tidak boleh ada 0. 0-nya dipindahin ke belakang ya, electronic clearing account. Oke. Kemudian akun yang kedua adalah cari yang masih depannya 0 tapi masih kita gunakan atau tidak kita hapus. Akun nomor 2 nggak ada ya, semua depannya udah 1, 1 dan yang lainnya. Ini juga udah bukan 0. Sekarang nah di nomor akun 3 nih, lihat masih ada yang akunnya depannya 0 kan? Ada 3 akun. Nah, inilah yang kita edit. Yang pertama return earnings atau laba ditahan. 0 kita pindahin supaya sama dengan akun lain, tidak ada 0 di depan. Jadi 38.000. Kemudian bawahnya lagi tadi current year earning. Pendapatan tahun berjalan. 0-nya dipindahin ke belakang jadi 9.000. Kemudian yang ini, clear historical balancing, ya, untuk melihat balance atau tidaknya. Ini sesuai dengan soal aja, permintaan soal 39-nya 4 kali. Oke. Nah, itulah ada 4 akun yang harus kita edit. Kalau sudah semua, kita close. Nah, oke. Itu dulu untuk langkah-langkah setup data awal perusahaan dagang sampai dengan mengedit daftar akun ya. Cukup banyak langkah-langkahnya, kurang lebih tadi ada 5 langkah secara garis besar, tapi ini sangat mudah kalau kalian sudah melihat aplikasinya langsung dan mempraktikannya langsung, tinggal mengikuti step by stepnya ya dari menu-menu yang ada di atas ini. Oke, sampai bertemu lagi di tutorial selanjutnya. Sekarang kalau kita mau close, tinggal kita klik yang ini, ya, tanda close. Maaf, tidak bisa. Kita file, kemudian pilih yang exit aja. Nah, sekarang kita diminta untuk backup, ya. Nah, di awal ini kita tidak perlu belajar untuk membackup dulu, nanti aja. Kita pilih yang no. Terus hilang nggak Bu datanya? Tidak, otomatis data yang tadi kita buat sudah tersimpan di sini. Folder Quintoys, ya, data D. Quintoys. Nah, kita lihat di sini, kita udah punya banyak file nih. Ada yang bentuknya TXT tadi, daftar akun, Excel, kemudian Mayopblog. Mayopblog ini selalu aktif kalau kita membuka atau membuat Mayop baru, pasti dia selalu ada ya. Kemudian box file juga. Ini pelengkapnya. Kemudian ini yang utamanya. Jadi yang kita kerjain tuh adanya hasilnya di mana Bu? Ini. Hasil yang tadi kita kerjakan, nama filenya adalah MYO file tipenya. Ya, Quintoys_MYO. Logonya putih polos seperti ini. Yang lainnya perlu dihapus nggak? Tidak perlu. Jangan dihapus dan jangan diapa-apain. Ini sebagai pelengkapnya. Ini yang utama. Jadi kalau kita nanti mau buka file lagi, kita tinggal klik yang ini. Buka Mayopnya dulu, baru klik yang MYO filenya. Oke. Itu ya, sekian tutorial kita untuk hari ini. Selamat mencoba masing-masing di rumah. Dan bagi yang belum paham, silakan ditonton berkali-kali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.